Saya submit ya. Udah Pak. Udah yakin semua isinya benar? Bismillah. Ya. Dikirim ke saya juga ya, Bu Naida, biar saya juga langsung bisa nilai. Ke mana? Ke saya kirim ke WA atau ke email? Ke WA ya. Oke, saya kirim ya. Oke, alhamdulillah udah kita lewati untuk kode uji. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke observasi dulu ya. Praktek. Customer saya udah siap. Lagi diurut ya? Iya Pak, ditotok nih. Totok ya. Biar sehat. Ini prakteknya sih nggak harus lari-lari Pak. Cukup duduk aja. Oke. Kita coba mulai metode untuk praktek demonstrasi Pak Denny ya. Skenarionya gini. Pak Denny seorang broker, agent properti. Ya, dalam pekerjaan tersebut pasti tugasnya melayani penjual ya untuk memasarkan propertinya, memberikan informasi secara detail terkait properti yang akan dijual dipasarkan, bagaimana mencarikan harga yang yang benar ya, nggak kerendahan juga yang merugikan penjual, tapi tidak juga ketinggian, dan bukan juga merugikan, tapi akan susah jualnya kan kalau terlalu tinggi. Nah, dalam pelaksanaan uji kompetensi metode yang ini, Pak Denny akan kita minta untuk mempraktekkan beberapa fungsi ya, bagaimana pada saat menjalankan profesi ini dalam melayani konsumen, baik penjual, baik pembeli, dan pada saat harus berhadapan dengan pihak-pihak yang akan ditemui untuk melaksanakan transaksi. Yang pertama, bagaimana Pak Denny menangani keluhan pelanggan? Ini yang pertama ya. Nanti saya minta Pak Rinal plan Pak Denny ya, ya bisa sebagai penjual maupun sebagai pembeli, dan bagaimana Pak Denny menangani keluhan seperti itu. Saya sebagai broker ya. Pak Afrinal. Ya, Pak Denny sebagai broker. Ya. Oke. Halo, assalamualaikum Pak Denny. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Afrinal. Ada yang bisa saya bantu Pak Afrinal? Iya, Pak Denny, saya yang berapa bulan lalu kan dibantu Pak Denny untuk beli rumah di Jogja ya, yang di developer Royal itu ya. Ya. Ya, jadi ini kan sudah ada beberapa sih yang mau saya komplain ya, saya mau tanyakan sebenarnya. Siap, boleh. Pertama Pak, terkait dengan sertifikat nih. Ya. Kemarin kan dijanjikan setelah transaksi cash kan 3 bulan selesai nih sertifikat. Nah ini sudah 3 bulan lebih nih dari pihak developer belum ada informasi. Mungkin nanti Pak Denny tolong bisa dibantu terkait dengan sertifikat saya ya. Oke, Nah, Pak. yang kedua nih ada kan kemarin kalau tidak salah 90 hari kerja ya garansi rumah baru ya. Oke. Ini saya sudah sampaikan ke pihak developer untuk ada masalah sedikit sih di dapur saya ya terkait dengan sanitasi ya, jalur air pembuangan itu agak kurang lancar nih. Cuma udah saya sampaikan
ini belum ditanggapi juga nih gitu kan. Padahal yang kemarin masih waktu garansi itu gitu. Tapi ini sudah lewat, sampai sekarang belum ada pengerjaan dari pihak developer. Mungkin karena saya beli lewat Pak Denny, tolong dibantu untuk menyelesaikan nih masalah ini gitu ya. Oke, siap. Ini Pak Afrinal, untuk datanya saya minta tolong nanti dibantu untuk sertifikat tadi, nomor PPJB-nya Pak Afrinal dan nomor bloknya ya Pak ya. Nanti dikirimkan ke saya, oke, jadi Pak. saya bisa mengajukan ke developer dengan data yang benar. Itu satu ya Pak, nanti segera saya kabari jika sudah ada feedback dari developer royalnya. Nah, untuk yang kedua, mohon infonya Pak, serah terimanya sudah berapa lama Bapak? Ya, ini sudah 5 bulan. Kan 5 bulan. Udah bulan. Harusnya kan 3 bulan sertifikat kemarin dijanjikan selesai. Maksud saya untuk yang tadi serah terima rumahnya tadi, ada keluhan Bapak tadi di dapurnya. Oh iya, itu masih belum sampai 3 bulan itu sudah ada keluhan, saya sudah sampaikan ke pihak developer. Oke. Karena masih garansi ya. Oke. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut nih dari pihak developernya nih. Siap. Oke Pak Afrinal, sudah saya catat tadi keluhan dari Pak Afrinal untuk sertifikat akan segera saya follow up karena sudah melebihi waktu yang dijanjikan oleh developer di PPJB yang disepakati bersama. Untuk yang kedua, untuk dapurnya tadi sanitasinya mampet ya, kurang lancar, sudah disampaikan ya. Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan. Dan sudah melebihi dari waktu serah terimanya, garansinya. Nanti segera saya push Pak developernya untuk segera memperbaiki, karena walaupun sudah melewati waktu garansi, tapi kan penyampaian komplain dari Pak Afrinal sudah lebih dulu daripada masa garansinya. Tentu saja seharusnya menjadi prioritas dari developernya. Nanti saya cari tahu juga kenapa dari developernya belum melakukan perbaikan. Gitu Pak Afrinal. Ya. Oke Pak Denny, ditunggu ya kabar baiknya. Siap Pak Afrinal, segera saya kabari ketika ada feedbacknya ya. Ya, sama-sama Pak Afrinal. Ya. Oke, selanjutnya kita ke saya penjual Pak ya. Ya. Halo Pak Denny, selamat siang. Siang Pak. Ada yang bisa dibantu Pak? Ya. Ini Pak Denny, kemarin kan ada info dari Pak Denny terkait dengan penawaran rumah saya yang di Malioboro ya. Iya. Kemarin silakan. Kurang jelas Pak suaranya. Ya, halo. Ya. Jelas? Ya. Yes. Dekat Malioboro. Kemarin ada yang dan saya kan mintanya diangkat. Mohon diulangi Pak. Kalau saya sih, Pak. Maaf. Ya. Oh, kurang jelas ya. Ya, gimana? Sekarang bagus suaranya? Ya, mudah-mudahan. Suara Pak Afrinal feedback. Feedback ya. Oke, sebentar. Sebentar ya. Siapa Afrinal? Ya. Gimana sekarang? Nah, bersih. Bersih ya? Bersih, mudah-mudahan. Oke, bagus. Ya. Gini Pak, terkait dengan aset saya yang di Malioboro, dekat Malioboro itu, kan kemarin ada penawaran di angka 5M ya. Dan saya kan kemarin sampaikan kepada ini ya, ya, itu kan masih terlalu jauh. Ya. Mungkin gini aja, kalaupun ini bisalah kita coba gimana Pak Denny baiknya gitu ya, terkait dengan bayar-bayar yang ada ya dari penawaran yang ada. Kalaupun turun ya jangan terlalu jauh gitu Pak Denny. Oke. Iya, siapa? Jadi bisa dibantu dikomunikasikan nanti dengan calon bayarnya ya, siapa tahu dia bisa naik dari angka 5M itu gitu kan. Yeah. Atau ada bayar yang lain yang sanggup di angka lebih bagus lagi gitu. Jadi biar kita juga cepat bisa terjual ya. Ini kan kita sudah kontrak hampir menjelang 3 bulan nih ya. Yeah. Jadi saya bisa dipercepat aja nih Pak Denny ya. Kira-kira dari Pak Afrinal sendiri mengharapkan angka terbaik
closingnya di angka berapa Pak? Ya 6,5 sih oke lah. Oke. 6,5 buat saya sih nggak ada masalah ya. Siap. Oke, nanti kan dari penawaran yang sudah masuk, coba nanti saya negosiasikan kepada para pembeli. Mereka bisa dapat, mungkin kita akan kunci di angka 66 atau 67 agar mereka segera eksekusi untuk dapat harga itu. Artinya ada DP yang segera dikeluarkan. Jadi kalau terlalu lama, mungkin harganya kita nggak bisa kasih harga sebaik itu, insya Allah Pak Frinal ya. Segera saya komunikasikan kepada para pembeli Pak, nanti kita bantu mereka juga untuk memahami nilai aset yang punya Pak Frinal itu bagus sekali, insya Allah. Ya, terima kasih Pak Frinal. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Itu praktek pertama bagaimana Pak Denny menangani, menerima dan memberikan solusi pada pelanggan baik maupun pembeli ya. Kemudian yang kedua ya, profesinya Pak Denny sebagai broker atau agent properti ya. Pak Aprinal adalah calon klien ini ya. Pertama kali yang akan di follow up untuk bisa menggunakan jasanya A1 agency ya. Bisa nggak disampaikan dan jelaskan apa manfaat Pak Aprinal sebagai klien baru ini, belum pernah ini menggunakan jasa Pak Denny, menggunakan agensi, menggunakan jasa broker atau agen properti. Pak Denny. Ya. Assalamualaikum Pak Aprinal. Waalaikumsalam. Ya. Ya, kenalkan Pak, saya dengan Denny Rahmat Pak dari Ewan Agency. Ya Pak. Saya dapat info Pak Aprinal ini suka dengan produk-produk yang bernilai ekonomi tinggi Pak. Jadi di sini saya coba mau menawarkan ada satu ruko bagus Pak di Malioboro, untuk nanti Bapak silakan untuk kantor bisnis atau untuk perdagangan Pak. Kira-kira nanti Pak Aprinal tertarik atau tidak gitu. Rukonya sendiri itu 3 lantai Pak, tipe 300 dan di atas lahan 100 meter Pak, dan persis di depan Jalan Malioboro Pak. Dan ini Pak Aprinal sebagai pembeli ya? Pembeli sekarang. Ya. Oke. Jadi kalau Pak Aprinal sudah dengar, pastinya sudah dengar tentang Jalan Malioboro yang selalu ramai. Bahkan sampai tengah malam itu ramai Pak. Ini penawaran yang bagus sekali Pak. Ruko 3 lantainya tipe 300-100 Pak, di harga 15 miliar. Mungkin Mbak posisinya sebelah mana? Ini persisnya di sebelah mana itu Mas? Posisinya persis di depan Hotel Ina Garuda Pak. Jadi pas pintu masuknya Jalan Malioboro Pak. Hotel. Ya, jadi first time orang masuk ke Malioboro berhadapan dengan ruko ini loh Pak. Nanti Bapak bisa jual merchandise atau oleh-oleh atau apa saja, kalau ditaruh di ruko ini insya Allah laris Pak. Harga 15 miliar ini worth it banget Pak untuk di wilayah ring 1 bisnis dan wisata di Yogyakarta Pak. Nanti saya kirimkan. Secara kondisi masih bagus. Bagus Pak, bagus. Bangunan masih bagus. Baru full renov Pak. Bangunan lama, karena kalau di Malioboro tidak ada bangunan baru ya Pak, semuanya bangunan cagar budaya. Jadi ini sudah full renov, sudah siap kerja Pak. Nanti saya kirimkan detail-detailnya ke email Pak Aprinal ya. Nanti minta tolong dipelajari. Boleh. 2 hari dari sekarang saya hubungin lagi ya Pak. Oke. Harga masih bisa dikondisikan kan ya? Nanti kita bantu Pak. Nanti kita bantu ke pemiliknya. Siap. Ya, terima kasih banyak Pak Aprinal sambutannya. Nanti saya hubungi lagi 2 hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang sebagai calon penjual properti, pemilik properti. Saya sebagai pemilik propertinya. Iya. Artinya Pak Denny ingin menawarkan jasa untuk kepada Pak Aprinal untuk menjualkan propertinya menggunakan A1. Oke, jadi Pak listing sebagai agent pemilik ya, larinya ke listing ya. Iya, betul. Assalamualaikum Pak Aprinal. Saya Waalaikumsalam. Denny Rahmat Pak dari Ewan Agency.
Salam kenal Pak Oke, Afrinal. Pak. Saya Ya, lihat salam kenal. Pak Afrinal punya rumah ini yang sedang ingin dijualkan Pak. Betul ya Mm-mm. Pak ya, itu Ya, betul. punya Ya, Pak Afrinal betul. ya. Eh, Ya. Kalau berkenan Pak Afrinal, kami bantu untuk memasarkan Pak. Hewan Agency bersama dengan saya, kita punya tenaga pemasar sangat banyak sekali dan handal dan berpengalaman Pak untuk memasarkan unit properti, dan alhamdulillah sudah banyak pemilik-pemilik unit yang kita bantu dalam menjualkan, memasarkan unit-unitnya Pak. Apakah Pak Afrinal tertarik untuk mencoba kami pasarkan Pak? Ini kantornya di mana Pak ya, One Agency ini ya? Kalau kantor kami di Jakarta di Lebak Bulus Pak, nanti Pak Afrinal juga bisa Hmm. untuk mampir ke kantor kami untuk melihat Oh, suasana oke. kami dan portofolio kami bisa Pak. Gitu. Insya Allah sekali MOU dengan kami ada ratusan marketing Pak yang bergerak untuk memasarkan unit Bapak. Dan fee kami kompetitif sekali Pak di 2,5-3%. Saya rasa Hmm. relevan ya untuk jasa broker di angka Ya, itu. ya. Gitu. Dan kami juga punya Dan kelebihan menggunakan teknologi digital marketing Pak. Selain website support kami juga menjalankan digital marketing. Dan digital marketing ini juga tergantung dari komisi yang ditawarkan oleh Bapak nih sebagai pemilik unit. Kalau di 2,5% pelayanan digital marketingnya seperti ini, kalau 3% pelayanan digital marketingnya tentu lebih baik. Eh, ya, Kira-kira ya, ya. apakah Pak April tertarik untuk menggunakan jasa kami Pak? Oke, saya tertarik. Mungkin ada satu pertanyaan, mungkin ya. Secara ini apa sih mungkin yang bisa saya ambil manfaat dari teman-teman ya kalau properti saya nih? Apa nih keuntungannya ya? Oh, dari manfaat dari pelayanan kami Pak. Ya, 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 ya. ketika kami pasarkan, kita juga ada pelayanan full service Pak, baik kepada penjual maupun pembeli. Kalau kepada penjual, insya Allah penanganan pembeli kami kawal langsung, kami edukasi juga tentang manfaat dan kelebihan dari aset yang Bapak miliki. Pertama itu, terus yang kedua bagi penjual kami memiliki full service-nya untuk handling ke notariatnya Pak. Jadi Bapak cukup duduk di rumah saja, dokumen-dokumen kami bantu untuk submit, nanti tinggal ketika akan berhadapan face to face dengan notaris saja, nanti Bapak baru berangkat. Gitu. Kalau untuk ke pembeli tentu saja pembeli kami temani saat survei, bahkan kalau mereka tidak bisa untuk berangkat atau terkendala dengan kendaraan, kami juga punya layanan jasa antar jemput bagi para pembeli, dan juga sama jasa full service kami saat di notariat, administrasi dan lain-lainnya kami support Pak untuk jemput bola. Demikian Pak, penawaran dan info tentang kami. Berarti secara data calon pembeli dengan spek properti saya punya banyak ya data calon bayarnya. Kita bisa gali Pak, karena kami punya kemampuan digital marketing juga, kita kuasai big data juga Pak. Jadi aset Bapak di angka 5 miliar ke atas, kita untuk pembeli-pembeli yang di kelas premium juga kita punya cara dan punya data juga gitu untuk mendapatkan pembelinya. Oke, boleh kalau mau dibantu. Siap Pak, pasti kita bantu Pak. Jika Pak April berkenan, kami sangat senang sekali. Oke. Ya, terima kasih Pak atas kepercayaannya. Nanti saya kirimkan tim saya untuk melakukan verifikasi ke tempat Pak April dan untuk penyiapan MOU-nya. Yang diperlukan apa aja nanti Mas? Nanti yang diperlukan pertama KTP atas nama pemilik Pak. Pemiliknya Pak April langsung kan ya Pak? Oh iya, atas nama saya ya. KTP dan KK, lalu SHM-nya, data IMB terbarunya. Kalau memang ada renovasi berarti sudah ada IMB terbarunya, dan PBB terakhir Pak. Mungkin itu dulu untuk tahap pertama. Bisa disiapkan ya Pak ya? Oke, ada ya? semua. Ya. Siap, siapkan. Nanti dari tim kami akan datang ke Kapan ketemu? Mungkin 2 hari dari sekarang Pak, tim kami akan datang. Oh iya. Ya. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak. Nanti saya siapkan semua. Nanti kami baik. Assalamualaikum. Ya. Oke, 2 hari kemudian kita ketemu. Ya. Assalamualaikum Pak April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, saya minta izin nih untuk melakukan verifikasi kesediaan dari Pak Afrinal agar unit Pak Afrinal dititipkan kepada kami untuk kami pasarkan. Kami dari Ewan Agency izin, ini saya dengan tim teknis untuk melakukan pengecekan berkas-berkas
dan untuk pengambilan gambar dan pengambilan video, Pak. Bisa diizinkan, Pak? Oke. Boleh Pak, silakan Pak. Saya boleh lihat yang kemarin saya sudah info Pak untuk kelengkapan administrasi. Oh iya, data-data ada semua. Ada semua ya Pak ya, boleh saya lihat ya. Oke, terima kasih Pak, saya cek dulu ya Pak. Ya, boleh. Nah, kira-kira Pak Afrinal, kami bisa dikasih penawaran komisi terbaik berapa nih dari Pak Afrinal? Ya, kita ya umumnya aja sih Pak ya, kayak yang kemarin Pak Denny sampaikan ya, 2,5 sampai 3 ya, di 2,5 aja ya. Enggak di 3% Pak, nanti kita lebih all out lagi dalam promosinya. Ini kan besar Mas, 5 miliar kan 2,5%-nya mantap nih. Ya, baru dapat ketoprak Pak. Oke Pak, saya rasa data-data dokumentasinya sudah cukup. Untuk komisi kami ya, karena memang sudah masuk dalam standar penawaran kami terima. Dalam waktu 1 hari kita kirimkan draft MOU-nya ke Pak Afrinal untuk ditandatangani. Ya, terima kasih Pak Afrinal. Ya. Kami pamit dulu. Oke, baik, terima kasih Pak Denny. Oke, sudah? Ya. Oke. Jadi sudah penjual dan pembeli ya sudah disampaikan manfaat dari jasanya Pak Denny ya. Nah, ini yang ketiga coba dipraktekkan setelah tadi kesepakatan harga ya antara pembeli, penjual ya, yang manapun tadi ini apakah mungkin kita ambil yang rumah yang di Malioboro tadi itu yang ditawarkan oleh jual ya. Ya. Anggap itu sudah terjadi deal harganya sekian gitu ya. Ya. Tolong dipraktekkan bagaimana Pak Denny ya menghubungi semua yang terkait ya. Di sini penjual, pembeli, kemudian juga ada notaris ya. Untuk mengatur jadwal mereka ini untuk sama-sama di notaris tentunya ya untuk melakukan transaksi. Silakan Pak. Berarti ini saya stand alone ya, tanpa ada model kan? Iya langsung Pak Afrinal bisa sebagai penjual tadi, sebagai pembeli tadi, ya kan? Ya. Kemudian nambah sekarang sebagai notaris. Oke. Saya ke notaris dulu ya. Oke, ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Afrinal. Assalamualaikum warahmatullahi Pak. Pak Afrinal, saya mohon dibantu. Ini saya ada transaksi yang sudah closing sebuah rumah di Malioboro tipe 200-300 dengan harga deal di angka 7 miliar Pak. Saya minta kesediaan waktunya, kira-kira Pak Afrinal bisa kasih kami waktu untuk bertransaksi di kantor Bapak di hari apa untuk pertemuan pertamanya? Kalau pertemuan pertama besok bisa, besok hari Jumat boleh. Ya. Oke, jam berapa Pak? Jam 1, jam 2 boleh ya. Jam 2 kali ya, habis Jumatan biar jam 2 boleh. Ya. Nah, ya terima kasih Pak. Nanti saya hubungi lagi. Saya sekarang hubungi pembeli dan penjualnya dulu. Ya, baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang saya hubungi penjual ya. Assalamualaikum Pak Afrinal. Waalaikumsalam. Dengan Denny Pak dari Ewan Agency Pak. Ya Pak Denny. Alhamdulillah Pak, unitnya sudah ada jodohnya. Ya. Oke. Laku di harga 7 miliar, di harga yang terbaik buat Bapak kemarin yang diharapkan. Dan ini alhamdulillah saya sudah lakukan arrangement untuk ketemu dengan notaris Pak, untuk kita pra-perikatan dulu nanti pemeriksaan dokumen-dokumen dan lain-lain agar sinkron nanti berhadapan dengan pembeli langsung Pak. Karena pembeli kita baru mau down payment-nya kalau sudah di depan notaris. Kira-kira Pak Afrinal ada waktu hari Jumat jam 14 besok Pak? Oh ya boleh. Kita bertemu di kantor notaris di Jalan Mangkubumi Pak, di depan Malioboro seberang. Jadi dari seberang unit Bapak langsung. Apa aja yang perlu saya bawa Pak? Nanti yang Mbak Afrinal bawa KTP Pak, KTP, KK, lalu nanti ada
sertifikat ya. Untuk tahap pertama ini mungkin langsung dibawa aslinya saja nggak apa-apa Pak kalau ada. Lalu PBB terakhir Pak, itu dulu nanti. Oh ya, oke. Itu dibawa semua ya Pak ya. Baik. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Besok sampai ketemu Pak jam 14 di kantor notaris ya. Ya, assalamualaikum Pak. Ya, oke Pak. Assalamualaikum. Saya hubungi pembeli. Oke. Assalamualaikum Pak Afrina. Salam. Ya, dengan Denny Pak, Ewan Agency Pak. Oh ya, oke Pak Denny. Bismillah, sudah cocok dengan unit yang kemarin ya Pak, yang sudah kita sepakati ya Pak? Iya, iya udah cocok ya. Booking fee sudah diterima oleh penjual dan sesuai kesepakatan dengan Bapak kemarin, Bapak akan menyerahkan down payment-nya 1 miliar di depan notaris ya Pak ya? Iya. Ini saya sudah melakukan arrangement waktu Pak dengan notaris besok Jumat jam 14 Pak. Apa Bapak bisa waktunya Pak? Besok bisa. Oke. Kalau bisa nanti Nyonya juga bisa diajak Pak sekalian. Nanti dibawa data-datanya KTP Pak, KTP suami istri dan kartu keluarga dulu dan NPWP. Ya. Besok kita langsung transaksi Mas ya? Iya. Nanti biarkan nanti di kantor notaris periksa dulu kelengkapan dokumen dari penjual di hadapan Bapak langsung. Bapak oke, firm, langsung transaksi saja Pak untuk down payment-nya. Oke, siap. Ya, makasih Pak Afnya. Sampai ketemu besok di kantor notaris. Assalamualaikum. Oh ya Pak, ya, Pak Denny. Ya, Pak. Terkait pajak nih saya berapa kemarin ya? Ya, sesuai yang sudah saya infokan Pak, nanti untuk pajak yang dikenakan ke pembeli itu pertama nanti ada PPN-nya 10% Pak, lalu BPHTB dari harga nanti dikurangi PTKP kita di Jogja tuh 60 juta dikali 2,5% Pak. Lalu sesuai kesepakatan dengan penjual kemarin untuk biaya notariat ditanggung oleh Bapak langsung. Itu nanti kita konfirmasikan kepada notaris totalnya berapa. Biasanya sih tidak terlalu banyak Pak. Pak Denny bisa langsung coba praktekkan. Bisa di belakang itu udah ada karton saya lihat sudah. Untuk perhitungannya ya. Perhitungan pajak ke pembeli berapa, penjual berapa. Ya, oke. Langsung dua-duanya Pak. Karena kan udah mau dibawa ke notaris, mereka udah harus punya gambaran nih. Oh iya, siap Pak. Oke, silakan. Sampai nggak ya? Takut ketarik earphone-nya. Jadi ini breakdown-nya untuk pajak penjual. Saya ke penjual dulu ya. Oke, harga yang disepakati adalah 7 miliar. Nah, kepada penjual nanti ada pajaknya Pak 2,5% dari angka yang disepakati. Kita pakainya kalau di Jogja semua pakai patokannya harga jual ya Pak, bukan harga NJOP. Pajak penjual Pak ya? Ya, pajak penjual. Ya. SSP penjual itu 2,5% Pak dari harga yang disepakati. Oke. Itu kurang lebih. Kalau pembeli? Ini kurang lebih 175 juta Pak. Nah, untuk pembeli nanti dari 7 miliar. Karena ini bangunan second, jadi tidak ada PPN-nya lagi Pak. Jadi Bapak cukup nanti bayar BPHTB saja. Itu nanti dari 7 miliar dikurangi PTKP-nya 60 juta dikali dengan Jogja 60 juta ya? Iya. 60 juta saja dikurang berapa? Dikali berapa Pak? 5% Pak. 5% ya? Oke. Jadi jadi biar saya siapkan juga nanti ya. Ya Pak. Dikurangi 60 juta dikali 2,5%. Kali berapa Pak? Pembeli Pak? Maaf, dikali 5. Oh iya, itu ditulis iya. Iya. Ini saya ulang dulu ya. 6 juta 906 miliar 960 juta dikali 5%.
kali jadinya 347 juta Pak untuk pajak BPHTB-nya. Lalu nanti ada biaya lain-lain untuk Notaris Pak ya, biaya lain ini buat notaris ya, biaya biaya notaris lain ya. untuk cek fisiknya, untuk cek sertifikatnya sama biaya notaris Oh, Pak. iya. Itu biasanya dikenakannya nanti. Iya, iya. Kalau di Jogja baik Pak, maksimal cuma 15 juta saja Pak. Itu Pak Afrizal. Nanti tolong disiapkan untuk biaya lain-lainnya juga di luar angka DP tadi. Ya. Berarti kita yang notaris dealnya berapa nih Pak untuk biaya notaris? Ya, biaya notarisnya di 15 juta Pak. Untuk 15 juta. Ya. Berapa persen tuh dari transaksi kita ya? Dari transaksi kita hanya kurang dari 1% Pak. Kurang dari 1% ya? Iya. Oh iya. Oke. Itu Pak Afrina, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Sampai besok. baik Pak, nanti saya siapkan semuanya. Ya, terima kasih. Oke, jadi di Jogja fix ya untuk notaris 15 juta gitu ya. Ada yang menetapkan begitu, kebetulan di notaris yang kami pakai mungkin zuhud ya, nggak pakai 1% atau berapa persen dari nilai transaksi. Iya. Tapi kalau di Ada ya? konversi Iya. rata-rata di Iya. maksimum satu ya. Satu. Ya. Satu atau lebih rendah ya. Oke. Ini terakhir Pak Denny untuk demonstrasi. Pak Denny coba praktekkan ya, bagaimana ini kembali ke konsumen ya, sebagai penjual ya. Tadi udah dipraktekkan. Coba hubungi lagi Pak Afrinal. Bagaimana cara Pak Denny untuk mendapatkan data listingan ya. Tapi nanti sebelum itu dijawab, itu yang ditulis di whiteboard nanti difoto kirim ke admin dulu ya. Oh iya. Perhitungan yang barusan Ya. nanti dikirim. Itu Pak Denny bisa coba dipraktekkan, hubungi penjual untuk mendapatkan data listing. Untuk mengajak bekerja sama atau Karena tadi udah disampaikan untuk menggunakan jasa agen tadi ya, apa manfaatnya semua segala macam. Sekarang bagaimana Pak Denny menghubungi untuk mendapatkan datanya? Karena nggak semua pemilik begitu aja mau menyerahkan data rumahnya, alamat dan segala macam kan, apalagi sertifikatnya. ya. Ya, ini gimana Pak Denny untuk meyakinkan penjual untuk bisa mendapatkan data itu? Ya, siap. Ya, tentunya diawali dengan menghubungi untuk ngatur pertemuan segala macam kan. Ya. Coba silakan. Oke, Assalamualaikum Pak Afrinal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Denny Rahmat Pak, Ewan Agency. Oh iya. Ya, mau menyambung ini Pak, percakapan kita sebelumnya untuk rumah Bapak dipasarkan oleh Ewan Agency. Apa bisa kita lanjutkan Pak prosesnya? Oh iya, boleh Mas. Ini ada Ya, beberapa data yang ingin kami coba lengkapi Pak. Mungkin besok bisa kami visit ke rumah Bapak Pak. Besok boleh, besok Ya. pagi ya. Ya. Ya, bisanya pagi besok. Oke Pak, besok saya sana mampir jam 8 pagi Pak. Yang saya siapkan apa aja besok? Perlu dilihat. Yang perlu kami lihat langsung saat verifikasi itu sertifikat asli, IMB dan PBB Pak, itu dulu. Ya, nanti mungkin saya dibantu dengan data spesifikasi detail dari Pak Afrinal. Oh iya, boleh. Terima kasih Ya, Pak, ketemu sampai besok ketemu di besok rumah pagi ya. Baik, Pak. Siap Pak. Ya, baik. Oke. Salam. Saat udah visit ya. Saat visit ya. Ya. Assalamualaikum Pak Afrinal. Ketemu lagi Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Iya Pak, Ya. kemarin saat visit dari tim verifikasi ada beberapa data nih Pak yang masih perlu dilengkapi. Ya. Pertama, ini untuk menjaga kevalitan informasi kami kepada pembeli Pak.
mohon ditunjukkan untuk sertifikat asli IMB dan PBB aslinya ada Pak Rinal? Ya, oke. Ini sertifikat asli ada, PBB lengkap semuanya, ini juga baru dibayar ya. Oke, IMB juga udah ada semua lengkap. Izin kami fotokan ya Pak ini. ya. Tapi nanti data foto ini tidak akan kami share langsung kepada pembeli atau kami upload di listingan secara terbuka, tapi ini akan ditunjukkan justru saat pembeli datang ke rumah Bapak saat survei. Ya. Karena data-data seperti itu data-data yang kami jaga juga kerahasiaannya. Boleh ya Pak ya? Ya, boleh silakan. Terima kasih Pak, kami fotokan dulu ya. sertifikatnya. Siap. Ya, Pak. Jadi kami mohon maaf Pak Aprinal, kami juga perlu meyakinkan customer dan kami sendiri harus yakin dengan kelengkapan legalitas yang Bapak miliki. Boleh ya Pak ya? Kami fotokan. Oke. Ya, terima kasih Pak. Datanya sudah cukup. Segera kami proses Pak, berlanjut dengan MOU-nya. 1 hari setelah MOU, listing sudah bisa kami pasarkan. Assalamualaikum Pak. Oke. Sekarang saya tanda tangan ya besok ya? Iya, besok ditandatangani MOU-nya. Ya, oke. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu bagian terakhir tadi untuk praktek demonstrasi sudah kita lakukan dan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke yang terakhir ya untuk assessment hari ini, pertanyaan lisan. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang sifatnya mengulang, baik tertulis maupun tadi juga praktek. Tapi sebelumnya takut lupa Pak, difoto dulu Pak Denny. Apa tuh Pak? Ini. Difoto dulu dikirim ke admin. Saya takut lupa kita keterusan. Oke. Saya kirim WA ya? Ya, kirim ke admin. Belum Pak, ini masih loading WA-nya karena dari tadi tidak aktif, jadinya banyak WA masih masuk dulu. Nah, Oke, sudah. Ya. Pada ini kita masuk ke metode terakhir ya, yang harus kita selesaikan dari ini untuk pertanyaan lisan ya. Oke. Tadi sebenarnya sudah ada beberapa yang juga sudah dipraktikkan dan juga sudah dijawab. Mungkin yang udah ini saya tidak akan ulang lagi ya, mungkin saya langsung ke pertanyaan lisan. Pak Denny bisa jelaskan hubungan kerja ya dalam profesi game properti ini, selain dengan penjual, pembeli ya bersinggungan ya dengan bank ya, selain juga dengan sesama agen properti juga tentunya atau instansi lain ya. Saya cuma minta Pak Denny jelaskan hubungan kerja antara broker dan agen properti baik dengan notaris dan bank ya. Pertama mungkin dengan notaris dulu, kemudian nanti dengan pihak bank. Seperti apa hubungan kerjanya? Oke. Paham nggak pertanyaannya? Paham Pak, paham. Paham ya, oke. Ini juga terkait dengan apa yang sudah dilakukan di Ewan Agency ya. Jadi kalau untuk dengan notaris, kita ada MOU juga dengan notaris di perwilayah kerja notaris. Jogja dengan Jogja, Jakarta dengan Jakarta, Bogor dengan Bogor, tapi sekarang baru ada yang Jakarta dengan Jogja. Jadi karena kita punya full service ke pembeli dan penjual,
yang melakukan hubungan kerja kami dengan notaris, kami yang membantu mensuplai data-data penjual dan pembeli untuk tahapan awal transaksinya, termasuk juga untuk meminta advice kepada notaris tentang legalitas listing yang sedang bertransaksi. Jadi sebelum kami masuk ke tahapan mempertemukan penjual dan pembeli, itu sudah ada pemeriksaan awal dari notaris rekanan kami. Jadi dengan harapan pembeli tidak kecewa kalau nanti pas saat bertemu dengan notaris ternyata bermasalah. Itu dengan notaris, Pak Indra. Kalau dengan bank, saat ini Ewan Agency bekerja sama PKS-nya dengan BNI Syariah. BNI Syariah itu kita kerjasamanya ada 2. Yang pertama, kami mengelola katalog listingan dari BNI Syariah itu sendiri. Jadi unit-unit yang dikelola di unit-unit para debitur dari BNI Syariah yang bermasalah itu dikelola oleh Ewan Agency untuk dipasarkan sebelum pada akhirnya berujung pada lelang. Gitu. Jadi sebelum masuk ke dalam lelang.go.id, biasanya dari BNI Syariah menginformasikan kepada kami atas kesepakatan bersama dengan penjual untuk dipasarkan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam fase lelang. Itu yang pertama. Kerjasama yang kedua tentu dengan kerjasama dengan KPR Syariahnya. Jadi kita tektokan dengan pihak BNI Syariah mengenai proses pengambilan data pembeli dan penjual. Gitu. Dan, setiap ada hasil verifikasinya kami dikabari terlebih dahulu, baru kita ke pembeli dan penjualnya untuk dilengkapi kalau ada yang kurang data-datanya. Termasuk pengawalan pembeli dan terutama pembeli pengawalan pembeli saat proses verifikasi dan appraisal kemampuan KPR si pembeli, itu kami menemani. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana cara Pak Denny keabsahan legalitas tanah atau properti yang akan dipasarkan? Bisa diulangi, Pak? Aja itu. Bisa diulangi pertanyaannya, Pak? Ya. Tadi mungkin kalau sudah dapat klien penjual, tolong nih Pak, ini dipasarkan properti saya gitu kan. Udah ini fotokopi sertifikat nih segala macam gitu kan. Nah, ini kan Pak Denny juga harus jaga pembeli yang nanti nggak beli properti bermasalah kan. Nah, gimana cara Pak Denny untuk memastikan memvalidasi kemana bahwa properti yang akan dipasarkan oleh Ewan Agency itu betul, nggak sertifikatnya nggak bodong, ya gitu-gitulah pokoknya. Gimana? Kemana? Kalau tahap awal saat listing baru masuk, pengecekan yang paling mudah ya pertama pengecekan di dokumen ya Pak ya. Pengecekan dokumen itu kita periksa dari data-data SHM-nya, luasnya apa betul, luas bangunannya, kalau dari IMB apakah sudah sinkron. Dan yang ketiga, kalau di tahap awal listing masuk itu kita cek ke lingkungan Pak. Jadi lingkungan sekitar, tetangga ruko, tetangga rumah, apakah betul ini pemiliknya adalah beliau, apakah ada sengketa sebelumnya. Jadi ada cerita-cerita di belakang itu kami collect gitu ya, karena ini baru listingan awal, jadi belum sampai ke pemeriksaan ke notaris atau BPN gitu. Ketika sudah ada pembeli potensial dan misalnya serius gitu ya, kita bantu untuk sampai pengecekan lanjutan. Dan untuk pengecekan lanjutan itu kita kerjasamanya dengan tim notaris gitu, dengan biaya jasanya. Jadi itu Pak. Pak Denny pernah langsung ke BPN untuk periksa sertifikat penjual? Belum pernah Pak, karena untuk sampai tahap lanjutan itu kita sudah kerjasamakan dengan notaris. Dengan notaris. Nanti semua notaris yang yang ambil peran itu. Betul, ya? betul.
Jadi kan kita membangun kepercayaan dengan notarisnya langsung, kita percaya dengan dia, kita anggap kerja dia juga kerja yang terpercaya dan valid gitu. Karena kalau tahapan broker sampai ke ke BPN untuk pricing yang tidak terlalu tinggi itu terlalu jauh ya Pak ya. Kalau untuk listing yang memang mungkin 5 miliar, 10 miliar dan premium ke atas itu bisa kita lakukan sampai sana. Oke, yang kelima Pak Denny, tadi di pertanyaan tertulis juga sudah ditanyakan ya, kalau Pak Denny sudah dapat listing ya, rumah, ya contoh tadi yang di Malioboro misalnya yang punya Pak Aprinal, bagaimana caranya Pak Denny mempromosikan properti ini semenarik mungkin kepada calon pembeli untuk bisa terjual? Karena ada dua hal di situ kan, penjual senang karena cepat terjual, dan Pak Denny pasti cepat terima komisinya kan? Iya. Jadi coba Pak Denny bisa jelaskan. Cara saya untuk menjual unit selalu ketika ada unit yang siap untuk kami pasarkan atau kami jual atau dari saya listingannya akan saya follow up, saya melakukan observasi unit dan observasi lingkungan terlebih dahulu. Lalu observasi geomapping juga, kita buka Maps atau Google Earth untuk melihat potensi-potensi apa yang masih bisa kita jual gitu kepada calon pembeli, daya tariknya apa, jadi magnetnya ya, magnet si unit ini apa sih gitu. Itu selalu kami kedepankan sebelum kami mulai mencari pembeli. Jadi mengenali dulu unitnya baru mencari siapa pembeli yang cocoknya gitu. Jadi pembeli tidak hanya saya hadapkan ini rumah tipe sekian harga sekian bagus loh Pak, tapi selalu kami sampaikan ini dekat dengan ini, dekat dengan akses transportasi, dekat dengan kantor pemerintahan misalnya, dekat dengan pusat bisnis, dekat dengan sekolahan atau apa, itu semuanya kami gali dulu. Dari hasil penggalian itu kami jadi bisa memilih segmen pembeli yang paling tepat ini siapa dan bagaimana cara handlingnya gitu. Oke, Pak Denny. Selanjutnya ya. Tadi asumsi kita tadi berapa? 7 miliar ya? Iya. Ya, itu yang di Malioboro tadi terjual segitu ya? Iya. Seandainya pembeli bilang, Pak Denny, sekalian dong tolong sewain properti yang kemarin yang saya beli, ya? Ya. Nah ini kan peluang baru lagi. Betul. Nih, tadi udah dapat komisi penjual ya. Nah sekarang dia minta tolong dong sewain lagi nih properti saya. Ya. Berapa ya sewanya sekarang? Saya nggak tahu nih, saya baru beli kan gitu kan. Ya. Gimana cara Pak Denny memberikan ke pemilik untuk minta dia sewain, harga sewanya berapa gitu? Ya. Untuk unit misal contoh di Malioboro itu daerah yang sangat sibuk sekali, daerah bisnis yang sangat sibuk sekali, appraisalnya kita akan pakai appraisal tertinggi ataupun appraisal medium. Jadi rataan harga sewa di sana misal saat ini kalau untuk di jalan protokol Malioboro sendiri di angka 150 sampai 200 juta per tahun untuk unit ruko 3 lantai. Nah, penawarannya bisa di angka 250 atau 225 terlebih dahulu, dan biasanya unit-unit di Malioboro sangat banyak peminatnya walaupun diminta sewa dengan rate dengan jangka yang sangat panjang, misalnya 5 tahun atau 10 tahun. Jadi sangat potensial untuk penyewa. Itu kalau harga sewanya sudah ada ininya ya, pembandingnya? Sudah ada ya. Nah, kalau nggak ada nih gimana Pak Denny mencari harga? Kalau untuk sewa mencari harga, saya biasanya menggunakan pembanding sih Pak ya, karena ibaratnya jangan sampai unit yang kami tawarkan tidak kompetitif secara harga. Gitu. Harga bisa terlalu rendah, itu kasihan dari pemilik gitu. Harga ketinggian jadi tidak laku, jadi kita harus selalu benchmarking
Gitu. Apalagi dengan zaman keterbukaan informasi saat ini, metode itu yang pasti kami gunakan. Tidak pakai metode raba-raba harga. Walaupun atau ada misalnya ada perhitungan lain, kami selalu gunakannya benchmarking untuk wilayah yang sederajat. Ya, itu lebih mendekat ya. Ya. Oke. Pak Denny, A1 punya nih, saya kalau manggilnya A1 ya, Ewan. Ewan, Pak. A1 punya form perjanjian pemasaran dengan penjual? Ada, Pak. Ada. Punya. Sekarang ada nggak dekat? Ada, Pak Denny bisa lihatkan nggak? Mana ya? Ya. Ada. Ada ya. Salinannya masih di kepala regional saya ini kalau yang ada di sini. Nggak apa-apa, contoh aja. Sebentar. Saya mau lihat yang sudah di. Oh iya, apa saya share screen kali ya? Saya lihat dulu ya. Oke, ya nggak apa-apa, di share aja. Kalau memang ada di sticknya, di share aja. Saya mau lihat apa aja isi perjanjian itu, Pak Denny. Bisa sampaikan nggak? Spesifikasi unit yang disewakan, lalu kesepakatan harga, komisi, perjanjian yang harus dipenuhi oleh penjual dan broker. Itu sih ya. Penawaran kerja. Nah, ini ada. Saya share screen ya, Pak ya. Oke. Berapa halaman itu? Cuma 2 halaman, Pak. 2 halaman. Ini untuk pemilik ya? Pemilik unit. Jadi ini yang bertangan Pak Ahmad, ini manajer direktur operasional saya. Oke. Lalu pemilik unit Pak Susanto. Ini contohnya kebetulan listingan saya sendiri ini. Oke. Rumah unit. Oke. Oh, jadi setiap klien PKS-nya beda ya? Masing-masing, ya. Karena kan ada beberapa dealing yang sifatnya spesifik. Betul. Jadi tidak menggunakan ini ya, form baku standar gitu enggak ya? Kalau form isian untuk pendaftaran listingnya baku, tapi kalau untuk MOU ini sesuai kesepakatannya dari terjemahan form tadi gitu. Kalau form yang untuk entry listingnya kita juga ada. Oke. Seperti ini. Oke, ini formnya ya. Oke. Nah, dari sini nanti terjemahannya ke MOU tadi. Oke, jadi form dulu diisi, baru MOU dibuat. Iya. Dari kan ini yang mengisi dari pemilik unitnya dulu, nanti komisi agen berapa nanti dari tim kita bagian operasional yang akan negosiasi komisinya berapa fixnya, dealnya. Di form mana? Bagian komisi mana? Oke. Ya. Oke. Waktu di mana waktu? Di waktunya di sini tidak disebutkan, tapi disebutkannya di MOU. Di MOU. Oke. Di MOU. Oke, baik Pak Denny, cukup. Tolong dikirim ke admin yang form ya. Okay. Kalau yang perjanjian ini kalau memang ada nama-nama yang nggak perlu di bold, ditutup aja ya. Bisa dikirim sekalian dengan form yang tadi. Saya rasa nggak ada yang rahasia, Pak. Nggak ada rahasia, terbuka saja, Pak. Siapa tahu nanti kan Pak Indra juga mau entry listing ke kita. Langsung saya prospek sekalian. Ini marketing sejati ini ya. Langsung kelihatan. Oke, bisa dikirim ya. Siapa? Ya. Oke, dikirim ke admin 2 file ini. Cukup yang ini. Oke, kita lanjut yang
8 ya. Ya. Tadi kita udah bicara notaris ya. Ya. Gimana Pak Denny memilih notaris? Kalau tadi saya dengar udah ada yang PKS Ya. gitu kan. Nah, Ya. itu pasti kan notarisnya udah dipilih itu kan. Ya. Kenapa harus PKS dengan Pak Denny? Nah, gimana memilih kriteria notaris yang untuk kerjasama dengan agensi untuk proses jual belinya seperti apa yang dipilih notarisnya? Pertama yang punya integritas tinggi ya Pak ya. Tidak banyak biaya-biaya di belakang yang tidak di luar komitmen gitu. Otomatis kami cara cari tahunya untuk integritas ini kita minta rekomendasi ya dari rekan-rekan sesama agent ataupun dari bank, notaris-notaris yang punya integritas yang tinggi gitu. Dari rekomendasi itu kita mulainya Pak gitu. Kalau tidak ada rekomendasi kita juga belum berani ya, belum berani. Dan kalau saya diuntungkan juga dengan saya pribadi punya kawan yang dulu ada di pengurus asosiasi notariatnya gitu. Jadi saya minta rekomendasi dari beliau. Kalau Jakarta Dari siapa ya? ini. Ya. Dari ini Ikatan Notaris. Ikatan Notaris ya, Ikatan Notaris. Iya. Oke. Iya, tadi di Jogja sedengar 15 juta ya biaya notaris. So far yang pernah saya alami dengan beliau ya dari notarisnya Pak Ikhwanul Muslimin. Itu nilainya berapapun segitu? Enggak sih, kalau untuk yang di bawah 1 miliar bisa di bawah 7 juta. Mungkin kalau nilai transaksinya tinggi, bayar 15 juta mungkin murah ya dibanding kalau misalnya 1% dari 10 miliar atau berapa gitu. Tapi kalau transaksinya rendah 15 juta kemahalan nggak? 7 juta dia. Di bawah 1 miliar dia 7 juta. Di bawah 1 miliar dia 7 juta. Oh, oke. Jadi tetap dia fix di angka ya. Kadang pernah ngomong juga sih untuk 1%, tapi so far dengan saya, walaupun karena juga mungkin belum banyak dengan beliau itu paling kita baru 3 kali atau 4 kali. Gitu. Dia pernah nyampaikan untuk rate normalnya di 1% pernah. Oke. Pak Denny, saya bisa geser dikit. Saya mau lihat lagi yang tadi perhitungan pajak untuk pembeli. Oke. Saya majukan aja. Ini BPATB-nya. Oke. Kalau di Jakarta kalau nggak salah 80 juta ya PTKP-nya. Oke. Itu di Jogja ya? Ini Jogja 60 juta. Oke. Hai Pak Denny. Nah, ini mungkin kita tinggal 2 pertanyaan lagi ya. Siap. Kelihatannya ini sih harusnya bisa dijelaskan dengan baik. Kalau pembeli tadi ingin dibantu melalui proses perbankan. Iya. Ya, proses perbankan. Bisa nggak Pak Denny jelaskan ya? Mungkin agak sedikit teoritis ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin juga bisa disampaikan. Pertama, proses-proses administrasi apa aja yang dilalui oleh seorang pembeli yang menggunakan menggunakan KPR dari bank. Jadi kalau ada istilah-istilah yang terkait dengan proses itu, terus mungkin ada cerita cash tunai terus bertahap segala macam, silakan mungkin Pak Denny bisa jelaskan ada apa aja di situ, dan kalau ada biaya apa yang namanya mungkin spesifik dalam proses KPR ini, coba disampaikan Pak. Silakan. Berarti ini pengajuannya KPR ya, bukan cash atau cash bertahap ya? Iya. Jadi kalau untuk KPR yang harus dilalui oleh pembeli itu pertama pemberkasan dulu untuk verifikasi kelayakan si pembeli dan BI checking. Jadi mulai dari KTP suami istri, KK, NPWP, slip gaji kalau dia karyawan, dan kalau dia wirausaha catatan keuangan usahanya selama 3 bulan terakhir itu harus disubmit terlebih dahulu ke pihak bank. Lalu nanti dari pihak bank akan melakukan
Pertama dia akan melakukan verifikasi BI checkingnya dulu. Jika lulus ya tidak pernah mengalami mungkin merah atau balah hitam ya di BI checking, tidak pernah ada call 1 2 3 dan sebagainya, bisa lanjut ke tahapan verifikasi lapangan, visit dari pihak bank dan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap kemampuan calon debitur gitu. Itu Pak. Iya, ada istilah-istilah apa yang terkait? Ya, mungkin ada provisi, taksasi, harga transaksi, ya. Kalau untuk provisi, administrasi, biaya jasa perbankan untuk proses kalau yang kita sudah pernah, karena kita baru saja kerjasama dengan Bank BNI Syariah, di unit lelang itu ada biaya provisi bank itu 2%, lalu 2%? Ya, dari harga lelang yang disepakati. Terus kalau tadi diistilahkan taksasi, kita belum mengalami ya dari Dewan Agensi, tapi sekedar ngobrol-ngobrol saja dengan pihak bank untuk mereka sedang melakukan taksasi terkait dengan COVID ini, perhitungan ulang seluruh debit KPR yang sudah berjalan progresnya untuk dilakukan penanganan khusus KPR-nya gitu ya. Itu Pak, kalau terkait dengan pembeli sih ya tadi ya, untuk verifikasi faktualnya, appraisal kemampuan bayarnya. Secara istilah mungkin istilah perbankannya kurang paham juga ya, apa maksudnya bahasa kurang paham, karena kita baru aja kerjasama dengan bank dan kita bukan bagian yang menghandle langsung. Tapi secara garis besar sih itu tadi untuk proses-prosesnya. Kalau memang ternyata dari pihak bank melakukan konfirmasi kepada kami bahwa analisa kelayakan, appraisal dan verifikasi si pembeli ini lanjut, baru kita mulai bertransaksi. Oke. Iya. Kalau paling ada ini ya istilahnya mungkin untuk roya bank juga ada ya. Iya Pak. Iya Pak Denny, bisa dijelaskan, bisa dipahami. Terakhir Pak Denny, nah ini mungkin tadi udah sempat kita kita tanya juga, tapi mungkin lebih detail lagi ya. Bisa nggak dijelaskan persyaratan penjual dan pembeli ya terkait dengan data kelengkapan nanti pada saat di notaris atau PPAT untuk melakukan proses jual beli. Syarat-syarat kelengkapan ya. Ya, penjual apa, pembeli apa? Ya, syarat-syarat yang perlu dilengkapi oleh penjual saat akan bertransaksi di notaris nanti itu pertama adalah KTP pemilik unit ya, kartu keluarga, dan jika pemilik unit itu tidak bisa hadir atau tidak bisa ikut bertransaksi, harus ada surat kuasa dari pemilik unit kepada yang dikuasakan, dan otomatis harus ada KTP tanda pengenal dari orang yang dikuasakan. Lalu yang berikutnya sertifikat unit ya, SHM atau SHGB-nya jika bentuknya SHM atau jika bentuknya SHGB. Lalu IMB jika unitnya itu ada rumah ataupun ruko, IMB terbaru jika pernah mengalami renovasi, otomatis IMB terbarunya ya, renovasinya. Itu ya, sama nanti bukti bayar pajak setoran pajak penjual sebesar 2,5%. Itu syarat-syarat untuk penjual. Kalau untuk syarat-syarat untuk pembeli itu KTP pembeli, suami istri, KK, NPWP, lalu surat bukti bayar setoran pajak untuk BPHTB-nya, lalu
apa ya? Saya rasa cukup ya untuk itu. Oke. Sama bukti pembayaran Oke. unit yang punya kwitansi pembayaran. Oke, baik Pak Denny, kita sudah lalui semua metode uji dari tadi tertulis, kemudian demonstrasi, dan terakhir ini lisan ya. Izin saya sebentar coba lihat ini ya, jawaban yang tertulis. Tadi surat perjanjian dengan pemilik listing perlu saya share-nya sekarang ke Oke, sekarang nggak apa-apa. sambil menunggu Bapak ya. Ya, itu untuk bahan rapat pleno di LSP. Silakan Pak. Ya. Oke, sudah ada 3 file yang saya kirimkan ke Mbak Naida. Contoh PKS-nya atau MOU dengan pemilik unit, surat penawaran kerjasama, dan form isian. Oke. Terus tadi udah juga ya yang perhitungan pajak sudah ya? Sudah. Oke. Ya, pada ini kita mulai ini ya, ini sambil proses penilaiannya. Saya akan menyampaikan nanti setelah dari evaluasi yang saya lakukan ini untuk rekomendasinya ke LSP area. Ya, siap. Nanti teman-teman LSP area juga ada proses lanjutan, kita namanya rapat pleno. Siap. Ya. Di LSP area juga punya pertimbangan dari hasil rekomendasi yang disampaikan oleh asesor. Ya, mulai dari yang pertanyaan tertulis Pak Denny ya. Siap. Secara umum saya lihat sih sudah menguasai ya, yang apa yang ditanyakan sudah dipahami dan dimengerti. Cuman pada bagian ini syarat penjual pembeli, syarat penjual dan penyewa ya. Yeah. Pak Denny belum sampaikan, sebenarnya udah yang dimaksud udah benar. Yeah. Tapi belum spesifik menyebutkan seperti pada jawaban syarat pembeli. Tapi identitas lengkap penjual dan penyewa itu justru juga diperlukan. Yeah. Ya, ini evaluasi saya untuk pertanyaan nomor 2 ya. Oke, siap. Semua udah benar, udah baik ya. Tapi mungkin nanti detail data yang dibutuhkan itu apa aja. Ya. Oke. Ya, termasuk hak dan kewajiban pembeli ya. Ya, kewajiban pembeli di sini juga belum disampaikan detail. Jadi pembeli itu ya tetap identitas data yang tadi yang kita pikir enggak, kan itu harus tetap ada. Ya, kalau bayar sih pasti transaksi kan. Iya, tapi pada saat sebelum itu dia udah harus siapkan semua. Oke. Dan itu bagusnya diperkuat di nomor 5. Saya di atas itu juga harus tetap poin-poin yang
terkait ke data-data detail itu juga harus disiapkan. Siap. Oke, yang tertulis ya. Ya. Secara umum sudah benar, cuman pemahaman data yang tadi itu juga harus diperkuat ya. Ya. Nanti saya ajak korsek saya untuk ikutan ujiannya. Oke. Ya. Terus kemudian observasi ya. Ya. Observasi tadi kita ada 5 pertanyaan. Saya lihat semua bisa dipraktekkan dan benar ya. Jadi dugaan saya nih nggak meleset nih. 5 tahun di profesi ini di bisnis ini, walaupun posisinya bos, kayaknya hasilnya cukup memahami ini saya lihat. Alhamdulillah ya, kalau memang. Ya ada 5 poin tadi yang kita minta dipraktekkan. Pak Denny bisa menjelaskan dengan baik. Cuman catatan saya pada saat menjelaskan manfaat untuk menggunakan jasa tadi, lalu ini kan kita mencari prospek listing ini kan jualan juga nih. Iya. Juga bisa mendapatkan, dan peluangnya justru di situ. Saya lihat tadi nggak terlalu menggebu-gebu gitu. menjelaskan bagaimana untungnya menggunakan jasa game property gitu kan. Ya, walaupun di beberapa bagian saya lihat tadi cukup bagus ya, kuat. Tapi Bapak kalau menggunakan jasa agen properti, Bapak tinggal tidur siang aja, kita yang mengurus semua gitu kira-kira gitu ya. Iya, Pak Hendro. Itu sih masalah ini aja, masalah karena live ya. Iya. Biasanya kalau agen saya yang turun tangan, kita dapat dealnya di 2,5-3%, tapi kalau saya biasanya malah 4%. Tuh kan luar biasa. Tadi yang salinan yang saya kirimkan ke Mbak Naida kan itu hasil listingan saya sendiri. Oke ya. Ya memang masing-masing cara strategi untuk mempromosikan profesi jasa itu mungkin beda-beda. Saya yakin Pak Denny pasti lebih jago lagi lah, pasti, apalagi orang Padang kan. Saya di ini Pak, negosiasi biasanya kekuatan saya. Oke. Ini grogi. Iya. Nggak apa-apa. Tidak mempengaruhi. Tapi maksud saya catatan saya aja. Mungkin besok bisa bisa dipakai. Mungkin bisa lebih baik. Dan saya sih yang penting tadi tuh soal pajak penjual, terus bagaimana mendapatkan pertemuan untuk dengan agent kan. Kemudian ada catatan saya juga sedikit dalam menangani keluhan konsumen. Secara umum sudah oke, Pak Denny ya. Cuman harus tadi nggak tahu nih, memang mungkin caranya Pak Denny seperti itu. Kalau ada ini mungkin nggak tahu nih, konsumennya mungkin nggak marah-marah nih kan ya. Pak Afrinar mungkin kalau konsumen yang benar-benar kecewa kan pasti dia marah. Pak ini gimana nih, nelfon aja mungkin susah gitu kan. Nah ini yang mungkin Pak Denny harus juga saya nggak tahu apakah pernah mengalami seperti itu. Sering Pak, kan? Sering. Nah, justru saya di kan? 2 tahun itu lebih banyak saya menghadapi bagian yang nggak enaknya. Dari yang marah-marah karena mungkin progres tidak lancar, atau yang mau minta refund. Tapi alhamdulillah kalau yang minta refund semuanya kalau udah ketemu saya malah deal atau nambah. Betul. Nah itu dia maksud saya, ada pemasar properti atau apa, begitu dia ketemu masalah dia apa nanti ke developer aja gitu kan. Maksud saya itu juga kita harus handling, harus handling dulu ya. Jadi harus terima, dengarkan apa keluhan mereka, kemudian identifikasi apa yang mereka minta ya walaupun sebelum kita lempar ke ke developer atau ke pemilik gitu kan, kita kalau perlu coba sampaikan juga solusi yang membuat dia tenang. Kadang-kadang kan konsumen atau klien kalau dia marah itu sebenarnya bukan nomor satu karena produk aja nih, tapi kadang pelayanan, apalagi dihubungi nggak bisa gitu. Mentang-mentang dia lagi cari tumpahan untuk komplain, nggak bisa dihubungi. Fungsi kita terima aja dulu.
terima aja dulu. Ya. Gitu Kalau kan. saya tidak ada telepon yang tidak saya terima, Pak. Kalau untuk konsumen. Betul, itu benar, Iya. benar sekali. Masih diangkat. Oke, itu catatan saya untuk yang observasi tadi, tapi secara umum juga metode ini saya lihat Pak Denny juga cukup bisa ya, cukup memahami dan itu memang pekerjaan sehari-hari di perusahaannya ya. Iya. Oke, ini untuk yang observasi ya, tulis tambahan saya itu, tapi secara umum saya lihat untuk tertulis Pak Denny cukup kompeten ya untuk menjawab semua pertanyaan. Kemudian yang observasi ini juga setelah kita lakukan Pak Denny juga bisa menjalankan dengan baik. Cuman tadi beberapa catatan saya itu hanya untuk memperkuat tambahan buat Pak Denny nanti dalam melakukan profesi ini ya. Ya. Siap, terima kasih masukannya Pak Indra. Untuk yang observasi dan praktek, saya rekomendasikan Pak Denny sama dengan tertulis tadi ini cukup kompeten ya. Ya. Ya sebenarnya nggak ada istilah cukup kompeten, sebenarnya sih kompeten ya. Ya. Lihat dulu yang lisan ya Ki ya. Oke. Jadi udah 2 metode Pak Denny udah direkomendasikan tadi kompeten ya. Kita lihat metode yang lisan. Oke, bagian pertama, 2, 3. Ini tadi soal mengatasi keluhan konsumen, pelanggan tadi Pak Denny di bagian awal sudah sampaikan, tapi mungkin di bagian ini tadi sudah bisa diperkuat juga ya. Oke, menjelaskan hubungan. Oke. Validasi tadi oke, menarik juga sebenarnya karena nggak langsung ke BPN ya. Sebenarnya paling alat bantu kita di ATR Pak, website ATR BPN aja. Oke, ya. Jadi pernah dilakukan selalu, itu ya. Selalu. Oke, ya. Kalau ke BPN secara fisik tidak, tapi kalau pakai website ya. Oke, karena gini, kalau hanya mengandalkan lingkungan itu ya validasinya nggak bisa kita pegang, ya kan? Kita bisa dapat info, wah iya itu dulu sih itu miliknya lagi sengketa gitu, ya, itu kan info sekunder kan. Kita harus coba datangi juga instansi yang memang berwenang. Kalau dia bilang memang bermasalah ya jangan, ya sertifikatnya itu double atau memang disengketa, gitu kan. Tapi kalau memang clear ya kita pegangannya itu kan. Alhamdulillah. Kita lihat risikonya apakah kita ambil atau enggak. Kan kalau di poin website di ATR BPN alhamdulillahnya kan per blok tanah itu sudah ada nomor sertifikat yang kompetennya yang tervalidasi yang nomor berapa, jadi ada itu jadi alat bantu kita. Oke, Pak ini menarik itu. Kemudian nilai sewa tadi ya sama nih bisa dipakai pembanding ya. Ya itu mungkin yang paling mudah kita dapatkan. Tapi harus juga dicari ya memang rumusan yang mungkin tidak baku. Kalau misalnya tadi benar-benar nggak ada pembandingnya gitu Pak Denny udah bisa. Ya saya lihat angka yang disampaikan tadi udah masuk di angka itu. Jadi kita bisa pakai ya udah 5% dari harga jual itu bisa kita pakai untuk mendapatkan harga sewanya. Harga sewa ya. Ya, saya lihat angkanya sih masuk. Tapi maksud saya kalau tidak dapat pembanding, ya betul-betul baru terima fresh untuk kita langsung sewain, kita harus punya ancar-ancar karena pemilik kan nggak mau lama-lama. Ya berapa Pak Denny sewanya, gitu kan? Betul. Ya itu bisa dipakai, bisa dipakai Pak Denny cara seperti itu. Oke, yang lainnya formnya benar, kriteria notaris ya. Oke, pajak pembeli, ya saya senang tadi pajak penjual lebih Pak Denny bisa jelaskan dengan baik. Jadi ini bukan bos biasa, ini bos yang mau turun ke lapangan ini. Justru saya memulai dari lapangan Pak. Oke, itu yang benar itu. Kadang-kadang kan ada modal dia langsung bikin suruh tim, padahal dia nggak kuasai. Semua usaha saya mulai dari nol dulu. Oke.
poin yang lagi yang saya tambahin catatan untuk yang tentang KPR ya. Ya. Ya, saya bisa pahami mungkin timnya Pak Denny lebih banyak bayaran cash mungkin ya. Terus mungkin Dan dengan in-house. BNI Syariah ya, dengan Syariah gitu ya. Walaupun nggak banyak berhubungan dengan bank-bank konvensional, tapi minimal sebagai bahan referensi perlu tahu juga. Ya. Tadi udah diinfo juga ngobrol sama teman-teman, walaupun mungkin A1 tidak terlalu banyak berhubungan dengan perbankan konvensional. Kita baru Cuman tadi 2 bulan misalnya, PKS dengan bank syariah. Oke. Ya, jadi mungkin tentang taksasi, harga transaksi, ya, biaya provisi segala macam kayak gitu, administrasi kredit itu mungkin ya, walaupun tidak menggunakan bank konvensional, berbeda mungkin dengan bank syariah. Siap. Pak Denny dan teman-teman di A1 juga Siap belajar. ini juga kuasai. Ya, siap belajar. Oke. Terus yang terakhir, poinnya pas dengan yang kita harapkan ya. Ya, ini dari terakhir yang lisan, saya merekomendasi Pak Denny kompeten. Pak Denny dari 3 metode yang sudah kita lakukan semuanya saya merekomendasikan ke LSP area. Pak Denny kompeten. Terima kasih Pak Indra. Ya. Terima kasih sebesar-besarnya. Oke. Ya, mudah-mudahan hasil uji ini rekomendasi kami dari asesor Pak Denny kompeten ini bisa membuat Pak Denny makin firm nih, makin motivasi bahwa profesi ini memang sudah sesuai dengan apa yang sudah dilakukan dan terbukti dengan uji kompetensi kompeten. Ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Indra. Akan kami selalu tingkatkan kemampuan kami insya Allah. Betul Pak Denny. Ya, kita terus karena ini nanti kan juga ada diupdate juga uji ini kan. Sekarang levelnya baru level untuk agent, itu mungkin juga ada level property management, kita ada punya nanti skemanya juga kita kembangkan. Tapi di tahap awal saya ucapkan selamat ini ya Pak Denny, mudah-mudahan hasil pleno nanti di LSP area tidak banyak berubah karena saya lihat secara umum cukup baik ya. Kemudian kelengkapan tadi yang masih kurang tolong disampaikan ke admin LSP area, termasuk sertifikat yang nanti dimiliki. Harapan saya tadi itu, Pak Denny terus belajar kalau ada acara-acara terkait pelatihan yang diselenggarakan oleh majalah properti atau asosiasi ataupun dengan instansi lain yang sifatnya penambahan wawasan, pengembangan akses relasi dan peluang untuk sama-sama mengembangkan bisnis kita agent properti itu mungkin bisa juga diikuti. Ya. Oke. Siap. Terima demikian kasih banyak. Pak. Sama-sama. Ini terima kasih. Selamat. Mudah-mudahan ini bisa juga ditularkan ke teman-teman dan tim yang lain untuk segera ikut uji kompetensi ya. Kalau kepala suhunya udah seperti ini, artinya menurut saya sih ke bawah-bawahnya nggak susah nih untuk ujinya nih, bisa ditularkan ini ilmu dan wawasannya Pak Denny. Ya, kalau saya bilang ke Pak Frinal punya sertifikat itu ya kalau secara sederhana kayak kita punya SIM ya, kalau jalan ini bawa mobil udah bisa semua gitu kan, ini kalau di profesi pasti kita kuasai misalnya, tapi begitu di depan ada razia, nah kalau nggak punya SIM kan agak was-was juga. Betul, gitu kan, walaupun razia untuk agent tidak seperti masif tentang kayak razia SIM, tapi udah pernah dilakukan di Jakarta, terutama di titik-titik yang rame ya, Gading udah pernah dilakukan, Bali udah pernah dilakukan gitu kan. Yeah. Nah, jadi
mereka udah mulai melakukan ya kayak sweeping kayak gitu, dan ujungnya tentang siup P4. Ini kaitannya ke mungkin nanti teman-temannya Pak Denny tolong didorong juga. Jadi jangan nunggu dulu di razia SIM-nya baru mau bikin SIM. Tentu, Pak. Tentu, Pak. Ya, nah, apalagi kalau tadi saya dengar kebutuhannya Pak Denny udah lebih meningkat lagi ke siup P4 yang memang udah diwajibkan untuk perjanjian pemasaran atau apapun, terutama di BUMN properti yang punya pemerintah. Betul. Oke Pak Denny, ya mudah-mudahan bermanfaat ke depan dan membuat pribadi dan perusahaan juga semangat Pak. Amin. Untuk bisa menjalankan profesi ini sesuai dengan kompetensi dan hasil uji yang sudah kita lakukan hari ini. Amin Pak. Amin. Terima kasih banyak. Oke Pak Frinal. Oke, baik Pak. Ya. Cukup begitu ya. Terima kasih. Selamat Pak Denny. Terima kasih banyak Pak Frinal. Pak Indra jadi mau pembeli dan penjual yang baik. Saya mau marah-marah tadi sebenarnya. Makan tua sama orang tua. Ya, makasih banyak Pak Frinal. Ya, selamat ya Pak Denny ya. Baik. Pak Indra di sebelah ya. Ya. Langsung kita ke sebelah Pak Indra. Terima kasih. Oke. Ya, makasih. Makasih. Terima kasih Pak. Ya. Pak Denny, nanti untuk file-filenya bisa dikirim ya? Oke. Nah, ditanda tangan dulu. Masih recording ya? Terus, oh ya. Ditanda tangan dulu. Oke. Di ke kantor kami ya Pak? Siap. Di-scan ya berarti ya? Iya. Oke. Ya, makasih banyak Mbak Naida. Ya. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum.